Di Papua, panggil sah dengan sebutan Enggo, panggilan kepada perempuan-perempuan Sentani Jayapura. Mari kita mulai. Tiba di Papua, torang duduk-duduk dulu di Pantai Harlem, salah satu pantai cantik yang ada di Jayapura. Sambil menikmati suan serai yang mirip sageru, minuman khas Papua dari fermentasi air kelapa. Tapi jangan terlalu banyak minumnya bagi yang tidak terbiasa, karena kadar alkoholnya itu lumayan tinggi. Sedikit saja tegukannya. Cukup untuk mendengarkanku bercerita. Oke, saya mulai dari sejarah Papua agar kau terasa salah paham. Jadi, Pulau Papua yang berbentuk burung ini terdapat 3 wilayah. Sebelah timur adalah negara Papua Nugini, dan untuk 2 wilayah lainnya masuk dalam administrasi Indonesia. Papua pertama kali bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963 dengan nama Irian Barat. Kamu tahukah tidak? Kalau Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Dicetuskan oleh Frans Kaisepo, tokoh yang pro-integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Lalu pada tahun 1973, Soeharto menggantinya menjadi Irian Jaya saat meresmikan perusahaan penamaan modal asing pertama di Indonesia, yaitu Freeport, yang masih bercokol hingga sekarang di Papua. Di tahun 2001, Presiden Gus Dur merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Lalu tak lama kemudian tahun 2003, Papua dibagi menjadi 2 provinsi. Bagian baratnya menggunakan nama Provinsi Papua Barat, dan bagian timurnya adalah tempat kau semua berjalan-jalan sekarang, Provinsi Papua, yang beribu kota Jayapura. Tempat kota terujung di Indonesia, Merauke, yang 1,2 juta hektar wilayahnya akan dialihfungsikan menjadi industri pertanian sawit dan pertanian pangan atau alias MIFI. Namun, karena penduduk sekitar gak terima, program ini ditangguhkan. Soalnya nih, mereka gak terima jutaan hektar tanah dan hutannya diambil untuk industri perkebunan. Kau bisa cari tahu sendiri toh bagaimana konflik lahan dan sosial akibat mega proyek MIFI ini. Karena di sini, aku hanya ingin mengajakmu jalan-jalan. Oke, sampai di sini semoga kau paham ya. Nah, Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten dengan lambang gunung dan semboyan yang bukan bahasa Papua, karya swadaya. Tapi kurang lebih artinya Papua penuh dengan kemandirian. Tentu saja karena orang Papua tahu akan kekuatannya. Soalnya mereka ini bisa bertahan cukup lama dengan penindasan yang dihadapi. Bertahan dengan sikap rasis torang dari luar Papua. Mereka juga bertahan hidup dengan masih menyimpan tata cara lama nenek moyang mereka. Dan kau semua harus tahu bahwa ada 25 suku penghuni tertua yang mendiami Papua, yang masing-masing memiliki perbedaan antara yang berada di pesisir dan yang berada di pegunungan secara bahasa dan kebiasaannya. Secara umum, pola hidup mereka ini bergantung pada alam, dengan berburu hewan di hutan dan menangkap ikan, serta membuka perkebunan ladang atau bertani yang sebagian masih berpindah-pindah.